warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menikmati suara-suara para penghuni surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama warathatul anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita yang semoga sehat dan panjang umur, Kanjeng Gusti Pangeran Dipati Arya Kaping yang ke-10. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur memimpin kita nanti insya Allah dengan penuh berkah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang terpilih, orang tua kita yang kita hormati, Konjen Perwira Muhammad Lutfi, sahabat saya Bapak. Kemudian juga Gus Yasin Maimun. Sekali lagi dari saya pribadi Bapak mengucapkan selamat atas terpilihnya ya di wilayah Jawa Tengah ini. Harapan kita semuanya insya Allah Jawa Tengah akan lebih baik di masa akan datang. Dan juga PJ Gubernur yang sama-sama kita hormati. Yang kita muliakan para zuriat Pondok Pesantren Ploso yang tadi disebutkan beberapa orang yang hadir pada kesempatan ini, beserta juga Ittihadul Mutakharrijin Pondok Pesantren Ploso yang saya kira juga sangat aktif di Jawa Tengah ini. Yang kita hormati, kita doakan semoga sehat walafiat para pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan di Jawa Tengah ini. Tentu yang kita juga muliakan para sesepuh, para kiai, para asatidzah yang bergabung di tempat kita pada kesempatan ini. Mohon maaf Bapak Ibu saya tidak sempat menyebut namanya satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat, salam hormat dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Tadi jam 12 siang saya mendapatkan telepon bahwa saya diminta untuk hadir pada kesempatan ini, pada pertemuan yang sangat mulia ini untuk mewakili beliau. Sesungguhnya beliau juga akan sangat berkeinginan untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam ini, tapi karena satu dan lain hal urusan kenegaraan di Jakarta, beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang memperingati haul untuk 100 tahun atau 1 abad. 100 tahun itu
melalui banyak perjuangan, apalagi pada waktu itu Indonesia belum merdeka. Mengurus pondok pesantren di masa kemerdekaan jauh lebih mudah. Karena kita tidak berhadapan dengan urusan luar negeri, sudah tidak ada penjajah lagi di sini. Akan tetapi pada masa itu Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan kegigihan para pendiri pondok pesantren Peloso mengorbankan segalanya, dan hasilnya bisa kita nikmati sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, tanda terima kasih kita kepada para beliau-beliau tadi yang kita lihat dalam flyernya ini adalah doa. Sesungguhnya kalau kita berangkat dari ayat suci Al-Quran, ya, orang-orang yang mengorbankan kepentingan pribadinya, membunuh egonya demi untuk kemaslahatan umatnya, maka itu sesungguhnya tidak wafat. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang telah mengorbankan kepentingannya, kepentingan subjektivitasnya itu adalah wafat. Sesungguhnya beliau itu tetap hidup, bahkan dijamin rezekinya oleh Allah SWT di alam barzahnya di sana. Bapak Ibu sekalian, walaupun nama-nama yang penting tadi telah mendahului kita, tapi atas izin Allah dan insya Allah almarhum al-maghfurlah tetap menyaksikan kita semua, rohnya hadir di tempat kita bersama-sama di sini Bapak Ibu sekalian. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, ahli waris spiritualnya para nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW, walaupun memang sudah wafat, tapi fisiknya memang sudah mungkin kita tidak tahu apakah hancur atau tidak, tetapi roh para nabi, khususnya Rasulullah, itu tetap aktif. Apalagi kalau kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, betapa Rasulullah masih proaktif untuk menyaksikan umatnya sampai akhir zaman. Kita lihat misalnya dalam ayat, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami utus, ya, rasul di antara kalian. Ya. Siapa itu? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaikum ayatina, masih bisa memberikan pembelajaran, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkikum, masih bisa memohonkan kepada Allah untuk pensucian diri kepada umatnya. Wa yu'allimukumul kitaba, masih bisa juga mengajarkan Alkitabnya. Wal hikmah, dan kearifan-kearifan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian, sebagai para santri kita tentu tahu ayat-ayat yang menggambarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan fi'il mudhari'. Berbeda dengan para nabi lain yang digambarkan dalam bentuk fi'il madhi. Kita semua para santri tahu apa fungsi fi'il mudhari'. Menggambarkan peristiwa yang masa lampau, masa sekarang dan akan datang. Jadi present continuous tense. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu di dalam teologi pondok pesantren, maka itu kita selalu berselawat dari tadi, karena kita yakin seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang menyebutkan nama aku, selalu berselawat terhadapku, aku tahu dan aku pasti akan memberikan syafaat nanti. Jadi di dalam ayat lain juga disebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajidullah tawwabar rahima. Jadi kalau ada orang yang mendalimi dirinya sendiri, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan berdosa besar, lalu datang kepada aku, di situ tidak ada disebutkan apakah aku masih hidup atau menjumpai diriku ketika dalam keadaan ya mungkin menziarahi makamnya atau merindukan dirinya, memanggil namanya. Lawajidullah tawwabar rahima. Ya, datang kita memohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan Rasulullah agar dosa kita diampuni. Inilah ayat tawassul dalam Al-Quran. Lawajidullah tawwabar rahima, itu lamu ta'kid di situ dalam ilmu balaghah, Bapak Ibu sekalian. Pasti engkau akan menjumpai Allah Maha penerima taubat. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mampu memberikan efek terhadap orang yang hidup, tetapi kalau kita yakin bahwa al-ulama warathatul anbiya, maka para ulama yang telah berjasa sangat besar itu juga mampu melakukan hubungan komunikasi dengan orang-orang yang hidup. Maka itu dalam kitab-kitab kuning kita pelajari, alangkah miskinnya seorang santri kalau gurunya hanya orang-orang hidup. Lihat di dalam kitab-kitab tasawuf Futuhatul Makkiyah, Khususul Hikam, banyak sekali contoh-contoh. Jami' Karamatul Aulia 2 jilid Yusuf Nabhani menjelaskan bahwa betul-betul orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan efek sekalipun beliau sudah wafat. Apatah lagi kita yang masih hidup, tentu lebih bisa lagi memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Karena orang yang sudah wafat, Bapak Ibu sekalian, itu hanya transit. Dia tidak mati sebetulnya. Roh tidak pernah mati. Sekali jadi manusia, tidak akan pernah manusia itu hilang lenyap secara total. Roh tidak pernah wafat. Tidak ada ayat dan hadis yang menjelaskan, Bapak Ibu, roh itu meninggal. Bahkan sampai akhir neraka pun juga. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikan aku menjadi tanah. No way, tidak mungkin. Kenapa? Karena sekali kita jadi manusia, tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Itulah sebabnya disebut manusia sebagai wujud abadi. Diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Ada wujud azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alam semesta disebut hawadits, diawali dan diakhiri ketiadaan. Jadi haul yang kita lakukan pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bermanfaat untuk kita yang hidup, tetapi doa yang dipanjatkan kepada yang kita niatkan almarhumah, para pendiri pondok pesantren, ya semuanya para alim ulama kita, insya Allah sedang menikmati hasil-hasil doa itu. Dalam kitab-kitab kuning kita ada satu bab, Kitabut Tajassudil A'mal, bab tentang penjelmaan doa-doa yang kita lakukan bagi orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Itu bermanifestasi, menjelma menjadi parcel, menjelma menjadi bingkisan yang sangat berharga bagi almarhumah di alam barzahnya di sana. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit mengutip ayat-ayat dan hadis dan qaulul ulama untuk mengisi sambutan pada malam ini, karena saya pribadi sangat terharu, ya. Walaupun di Solo, bukan di pelosoknya, tapi sebegini banyak orang, tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini tanpa ada berkah dari orang besar sang pendiri pondok pelosok itu sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang hidup, malulah kita kepada mereka semuanya. Para pendiri pondok pesantren ratusan tahun, tapi masih tetap utuh. Tugas kita adalah melanjutkan, melestarikan pondok pesantren. Di mana ada pondok pesantren, di situ adalah berkah. Ya.
Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terakhir saya akan mengakhiri, wahai para santri, jadilah santri yang sejati. Bedanya antara sekolah dengan pondok pesantren, di sekolah tempat untuk mencari ilmunya guru, sedangkan pondok pesantren tempat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu guru di pondok pesantren sebetulnya lebih tepat disebut mursyid. Sayang sekali tidak menjadi bahasa Indonesia mursyid ini. Yang hanya menjadi bahasa Indonesia adalah murid. Murid dalam kitab-kitab kuning Bapak Ibu sekalian, itu bukan tilmid, bukan tulab. Tidak semua anak sekolahan itu murid. Murid dari akar kata arada yuridu muridun. Murid itu ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semua murid itu adalah tulab dan talamid, tetapi tidak semua tulab talamid itu adalah murid. Murid terletak di pondok pesantren mestinya. Padanannya adalah guru, tapi enggak apa-apa. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu Bapak Ibu sekalian. Dari dua akar kata, gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang mengusir kegelapan. Atau mungkin hampir sama dengan mursyid dalam bahasa Arab. Dalam agama Hindu tidak gampang menjadi guru. Bersemedi bertahun-tahun baru diangkat sebagai guru. Karena itu mengapa pondok pesantren itu melahirkan banyak tokoh, berkah seperti menghimpun kita di tempat ini, itu berkahnya. Dari tadi siang hujan, tapi berkah sampai hari ini langit menjadi cerah. Seolah-olah langit pun bertoleransi ya untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia karena atas penyampaiannya segera tadi sehingga kami bisa hadir pada kesempatan ini. Dan sekali lagi izinkan saya pribadi maupun juga sebagai mewakili Pak Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga saya sebagai pribadi sebagai Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengajak kita semuanya untuk membacakan, mengirimkan ya surah Al-Fatihah. Semoga bertajassud menjelma menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan almarhumah para pendiri dan pengasuh pondok pesantren pelosok. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salih. Wa ila hadratil musafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.